Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifatul Iza Fadiba dari kelas Manajemen 2018 pagi. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan makalah yang sudah saya buat, yaitu makalah manajemen persediaan pada perusahaan Bajaringan di Yogyakarta. Yang pertama, daftar isi yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari perusahaan yang saya kaji yaitu salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan adalah manajemen persediaan. Oleh karena itu, persediaan secara fisik akan berkaitan dengan investasi. Pengaturan persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis, operation marketing, dan finansial. Berkaitan dengan kepersediaan ini dapat konflik kepentingan fungsi di bisnis tersebut. Finansial menghendaki tingkat persediaan yang tinggi agar kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat dipenuhi. Berkaitan dengan kondisi di atas, maka perlu ada pengaturan terhadap jumlah persediaan baik bahan baku maupun produk jadi, sehingga kebutuhan produksi maupun kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, perusahaan Bajaringan harus bisa mengatasi permasalahan di atas, seperti yang meliputi berapa banyak harus memesan, kapan harus memesan, berapa banyak persediaan maksimal yang seharusnya disimpan di gudang. Beberapa persediaan yang harus ada di gudang seperti safety stock agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan. Untuk kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tadi yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan, kalau menurut saya, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian terpenting dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah dimulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Fungsi di atas sangat penting karena dengan adanya persediaan barang atau bahan baku, jadi kita tidak perlu takut kekurangan bahan yang akan kita produksi. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kondisi seperti ini, pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan pasti harus memastikan pesanan persediaan terlebih dahulu apakah sudah diterima sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi atau belum. Yang nomor 3, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi ini dilakukan untuk memastikan persediaan bahan baku selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika bahan yang bisa digunakan tidak ditemukan di pasaran. Nomor 4, menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Untuk yang kedua ada pelaksanaan manajemen persediaan pada CV segitiga. Yang pertama, proses pengendalian. Proses pengendalian bahan baku atau pengendalian dari dalam inter harus dilakukan secara seefektif mungkin dalam suatu perusahaan karena untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Ini suatu proses dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari beberapa kebijakan prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi, dan sumber daya manusia. Yang nomor 2, setiap proses aktivitas pada manajemen persediaan dicatat ke dalam kartu stok yang nantinya akan dimasukkan ke dalam file administrasi. Hal ini memudahkan dalam quality control dan pencatatan sisa bahan. Nomor 3 yaitu proses estimasi. Proses estimasi kebutuhan pemesanan kembali proses estimasi kebutuhan pada CV segitiga ditentukan dari jumlah stok teraktual dan data proyek potensial. Kebijakan stok minimum dalam 1 bulan adalah untuk luasan proyek 1.500 meter persegi. Nomor 4, proses penerimaan pemesanan. Yang utama dalam proses penerimaan pemesanan adalah quality control terhadap barang yang dipesan dan proses pencatatan stok. Nomor
3 yaitu manfaat penerapan manajemen persediaan pada CV segitiga. Tujuan dari manajemen persediaan adalah memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita kelola dari perusahaan dan menerapkan manajemen persediaan, antara lain nomor 1 adalah memanfaatkan diskon kuantitas. Di sini yang dimaksud dengan memanfaatkan diskon kuantitas yaitu dari bahan baku atau barang yang disimpan di gudang. Ini dapat kita manfaatkan dengan cara diskon jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu produksi BC tersebut. Nomor 2, menghindari kekurangan bahan. Merupakan salah satu manfaat manajemen persediaan karena jika kita menyimpan barang persediaan baja sewaktu-waktu, mungkin barang yang kita butuhkan kosong tidak akan mempersulit ketika produksi lagi. Nomor 3 yaitu spekulasi terhadap kenaikan harga beli. Jadi spekulasi di sini yang dimaksud di sini adalah kayak persiapan terhadap kenaikan harga beli yang sewaktu-waktu bisa melambung harganya. Jadi ketika ada persiapan seperti ini, kayak menyimpan di gudang gitu, nanti tidak ada kenaikan harga beli pas waktu itu harga beli yang lain tuh melambung. Nomor 4 yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen nomor 1. Kalau kita bisa memanfaatkan bahan persediaan dengan baik, maka konsumen akan merasa senang. Maksud dari merasa senang di sini, konsumen lebih percaya kepada produk yang kita produksi. Selanjutnya ada faktor-faktor manajemen persediaan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yang mempunyai nilai tingkat kepentingan terhadap penerapan manajemen persediaan. Yang pertama dari segi biaya. Banyak banget dari segi biaya di sini. Yang pertama ada biaya penyimpanan, yaitu atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Yang nomor 2 ada biaya pemesanan atau pembelian. Yang ketiga ada biaya penyiapan. Perusahaan menghadapi biaya penyiapan untuk produksi komponen tertentu, yaitu biaya kehabisan atau kekurangan bahan adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Yang nomor 2 ada sumber daya manusia. Di dalam manajemen di dalam perusahaan dalam mengembangkan manajemennya pasti ada sumber daya manusia. Dalam menerapkan sistem manajemen persediaan, maka diperlukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan manajemen persediaan yang berpengaruh pada kontinuitas proses produksi. Yang pertama, ada sumber daya yang bertanggung jawab selama atas pemeliharaan. Yang kedua, ada sumber daya yang bertanggung jawab untuk menghitung dan mengestimasi kebutuhan stok. Nomor 3, sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas administrasi keluar masuknya barang. Jadi yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini adalah orang-orang yang berperan penting dalam proses produksi pada perusahaan baja ini. Nomor 3 ada pola manajemen. Ada beberapa pola manajemen yang berkaitan dengan penerapan manajemen persediaan, antara lain perhitungan data kebutuhan yang di masa yang akan datang, menentukan penjadwalan dalam pemesanan barang, koordinasi antar divisi. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari makalah yang sudah saya buat di sini, saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen persediaan merupakan bagaimana cara kita mengatur persediaan barang atau bahan yang ada di gudang perusahaan dan mempunyai fungsi yang sangat penting seperti mengantisipasi kekurangan, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Selanjutnya, kita dapat memanfaatkan manajemen persediaan dari perusahaan yang nantinya akan membuat konsumen menjadi ada kesan kepuasan tersendiri. Selain itu, manajemen persediaan juga perlu diterapkan guna mengendalikan bahan baku yang dilakukan seefektif mungkin dan menentukan kebijakan dana yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan proyek di masa yang akan datang. Guna kesiapan di mata konsumen dan di sisi lain harus mempertimbangkan faktor-faktornya seperti jumlah stok aktual yang masih ada di gudang, kapasitas muatan truk angkut sehingga memungkinkan biaya yang
lebih efisiensi lagi. Kurang lebihnya seperti itu makalah yang sudah dapat saya jelaskan di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.